Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selina, NRP 5213-10073, akan menjelaskan mengenai konsep auditor TI part 2. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penata kelolaan teknologi informasi atau penata kelolaan TI. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai penata kelolaan TI, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui mengenai pengertian dari tata kelola TI. Apa sih tata kelola TI itu? Tata kelola TI itu adalah kemampuan organisasi baik kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses yang dilakukan oleh Dewan Manajemen Eksekutif atau Manajemen TI untuk memastikan teknologi informasi agar menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga bisa mendukung adanya proses bisnis. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini adalah kemampuan organisasi, kemudian siapa yang melakukan, kemudian tujuannya untuk apa, dan hasil apa yang ingin diperoleh. Itu adalah pengertian dari tata kelola TI. Setelah kita memahami pengertian dari tata kelola TI, selanjutnya terdapat tujuan yang perlu diperhatikan dalam tata kelola TI. Apa saja sih tujuannya? Yang pertama, menyelaraskan antara teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Jadi diharapkan TI bisa selaras dan mendukung adanya strategi dari perusahaan. Kemudian mengambil peluang dengan penggunaan TI. Jadi dengan adanya penggunaan teknologi informasi bisa memberikan beberapa manfaat dan peluang-peluang. Nah, tata kelola berusaha untuk mengambil peluang dan manfaat dari penggunaan TI tersebut dalam perusahaan. Kemudian bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya TI atau teknologi informasi. Dan yang terakhir itu adalah manajemen resiko TI atau manajemen resiko teknologi informasi, di mana dilakukan pengelolaan terhadap resiko-resiko yang bisa ditimbulkan dari penggunaan teknologi informasi. Jadi tata kelola bisa melakukan pengelolaan terhadap resiko teknologi informasi tersebut. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari tata kelola. Selanjutnya, di dalam tata kelola terdapat beberapa area fokus yang perlu diperhatikan. Apa saja sih area fokusnya? Ada 5 area fokus utama. Yang pertama adalah strategic alignment atau keselarasan strategis, di mana area fokus ini berfokus terhadap pemastian, perencanaan, pendefinisian strategis dari teknologi informasi sehingga bisa selaras dengan hubungan bisnis. Kemudian area fokus yang kedua adalah value delivery atau penyampaian nilai, di mana berfokus terhadap proses pelaksanaan proporsi nilai dan penyampaiannya. Kemudian, risk management atau manajemen risiko, di mana area fokus ini berfokus terhadap proses pengelolaan risiko untuk memastikan perolehan nilai dari organisasi. Kemudian yang keempat itu ada resource management atau manajemen risiko, manajemen sumber daya maksud saya, di mana area fokus ini berfokus terhadap pelaksanaan optimalisasi investasi dan manajemen dari sumber daya TI, seperti sumber daya aplikasi, informasi, infrastruktur, dan manusia. Kemudian area fokus yang terakhir itu adalah performance measurement atau pengukuran kinerja, di mana area fokus ini berfokus terhadap aktivitas audit, yaitu penilaian dan pengukuran kinerja yang berkelanjutan. Nah, jika tidak dilakukan adanya ukuran kinerja yang dibuat dan monitor, maka area fokus dari tata kelola lain itu akan sulit mencapai hasil yang diharapkan, sehingga dibutuhkan adanya suatu pengukuran terhadap kinerja, sehingga bisa memperbaiki atau mengetahui bagaimana kinerja dari perusahaan tersebut. Selain area fokus, di dalam penata kelolaan TI memiliki adanya suatu best practice. Bagaimana sih best practice-nya? Best practice ini diawali dari nilai stakeholder, di mana nilai dari stakeholder ini berupaya untuk menggunakan strategi-strategis TI dalam mendukung bisnisnya. Sehingga diharapkan penggunaan dari strategis TI tersebut bisa mendukung keselarasan antara TI dan bisnis. Setelah TI dan bisnis tersebut selaras, maka dilakukan penyampaian nilai dari TI tersebut.
Nah, diharapkan penyampaian nilai ini bisa memberikan efektivitas dan efisien bagi perusahaan. Dalam penyampaian nilai tersebut, bisa menimbulkan adanya resiko-resiko. Nah, penyampaian nilai tersebut kan bisa menimbulkan adanya resiko, sehingga diperlukan adanya aktivitas risk management atau manajemen resiko, di mana dilakukan pengelolaan terhadap resiko dari penyampaian nilai IT tersebut. Nah, pengelolaan resiko itu bisa berupa pengelolaan terhadap resiko hukum, resiko lingkungan, resiko keamanan, atau resiko penyampaian informasi, dan berbagai resiko lain yang terjadi dalam penyampaian nilai dari TI tersebut. Nah, selanjutnya, setelah berhasil melakukan manajemen atau pengelolaan terhadap resiko, maka dibutuhkan adanya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini diharapkan bisa memberikan capaian-capaian yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian, siklus pun kembali ke IT strategi atau strategi-strategi yang perlu diterapkan untuk teknologi informasi. Nah, itu adalah best practice dari penata kelolaan TI. Selanjutnya, terdapat komite yang bisa diperhatikan dalam penata kelolaan TI. Nah, siapa saja sih komite ini? Komite ini terdiri dari 2. Yang pertama itu adalah steering komite. Steering komite ini bersifat sementara atau tidak tetap. Jadi, steering komite ini tidak bersifat tetap. Tugas dari steering komite ini adalah untuk mengarahkan keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi yang digunakan. Kemudian yang kedua itu adalah strategi komite. Strategi komite ini berbeda dengan steering komite. Strategi komite bersifat tetap, yaitu tugasnya adalah membuat strategi TI untuk kebutuhan bisnis. Nah, 2 komite ini berbeda. Steering komite bersifat sementara, sedangkan strategi komite bersifat tetap, sehingga bisa jadi adalah orang yang sama secara terus-menerus. Setelah kita memahami komite yang terlibat di dalam penata kelola TI, selanjutnya di sini dalam pelaksanaannya terdapat 2 hal, yaitu governance atau tata kelola dan manajemen. Governance ini melingkupi 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas IDM, evaluate, direct, dan monitor. Evaluate adalah evaluasi, di mana evaluasi dilakukan terhadap proses dari teknologi informasi. Kemudian, direct dan monitor. Nah, dilakukan pemantauan. Selain evaluasi, dilakukan pemantauan terhadap proses dari TI tersebut. Kemudian, setelah melakukan pemantauan terhadap proses tersebut, akan dilakukan pengarahan. Pengarahan terhadap proses teknologi informasi, sehingga dapat mencapai kebutuhan dari bisnis. Nah, setelah kita memahami mengenai pengertian dari tata kelola, kemudian tujuannya, area fokusnya, kemudian komite-komite yang terlibat, diharapkan kita bisa memahami lebih lanjut mengenai penata kelolaan teknologi informasi dalam audit ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tata kelola teknologi informasi. Wassalamualaikum.